Yang tadinya ini R ini putus ya, menjadikan tegangan ini melonjak tinggi terus membunuh IC vertikal ini ya, sehingga meledak IC vertikalnya. Setelah meledak menjadi short, akhirnya membunuh dioda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya mendapatkan pasien TV Ichigo, TV Cina ya, ultra slim, dengan keluhan TV ini mati total ya, nggak ada kehidupan sama sekali ya, gambar atau lampu indikatornya juga tidak nyala. Oke, akan saya coba nyalakan. Nah, seperti ini ya, lampu indikator pun tidak nyala, gambar dan suara pun tidak ada. Oke, langsung kita bongkar TV ini dan kita lihat apa kerusakan yang ada di dalamnya. Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, juga tekan like dan komen di bawah. Oke. Salam solder panas Mak News. Nampakkan di dalamnya ya. Oke, kita copoti dulu soket-soketnya untuk kita periksa supaya enak ya, bisa jelas. Oke, pertama ya, kita periksa dari fisiknya ya, dan kita mendapatkan bau yang sangat menyengat sekali ya. Sepertinya ini untuk baunya ini adalah khas bau kebakar untuk IC ya. Kalau playback ini di kalangan teknisi mungkin sudah mengidentifikasi ya, ini bau gosong yang IC atau playback atau yang lainnya pasti sudah tahu dari baunya ya. Oke, kita akan memeriksanya di mana letak yang gosong itu ya. Nah, kita perhatikan ini ada IC vertikal, kelihatan meledak ini ya, gosong, kebakar ya. Oke, dari segi fisik saja sudah kita temukan untuk penyakit dari TV ini ya. Tanpa cek-cek dulu, kita akan mencabutnya terlebih dahulu untuk IC-nya ya. Dan nanti setelah pencabutan ini baru pengecekan di tegangan. Oke, langsung saja kita akan cabut IC-nya ya. Nah, seperti ini penampakan IC vertikalnya ya. Meledak tinggal separuh ya. Oke, lalu kenapa? Apa penyebab dari IC vertikal ini sampai meledak? Penyebabnya itu biasanya karena over tegangan ya. Jadi tegangan yang diterima itu melebihi kapasitas dari IC vertikal ini, dan akhirnya IC vertikal ini tidak kuat dan meledak ya. Karena kemungkinan melonjaknya tegangan pada power supply. Oke, sudah selesai, saatnya kita melakukan pengukuran ya. Yang pertama kita akan mengukur untuk tegangan 300 voltnya ya. Kita putar di skala 1000 volt DC ya. Ini, yaitu kita akan mengetes tegangan elko 300 volt ya. Untuk posisinya tidak usah saya jelaskan ya, untuk di video-video saya sebelumnya karena sudah saya jelaskan. Oke, langsung saya colokkan dan kita ukur untuk tegangan 300 voltnya berapa. Kita lihat ada 308, bagus ya. Oke, untuk tegangan 300 voltnya ada 300 ya, normal. Oke, langsung saja kita melakukan pengecekan selanjutnya. Untuk tegangan V plusnya ya, kita putar di 200 saja ya, begini. Lalu kita akan mengetes, dan untuk probe hitam seperti biasanya kita colokkan pada tabung ya, pada per yang ada di tabung ini. Oke, langsung saja kita akan mengetes tegangan V plusnya ya. Kira-kira berapa? Ini masih saya nyalakan, yaitu elko yang besar yang nomor 2 ya.
setelah elko yang tadi kita tes. Oke, langsung kita akan mengetesnya berapa tegangannya. Ternyata sangat drop ya, tegangannya hanya 45 volt ya. Untuk V plusnya drop hanya 44 dan turun ya. Oke, untuk tegangannya kita harus mengatur terlebih dahulu ya. Oke, saya cabut dulu. Ternyata tegangan V plusnya drop. Oke, dimana tegangan V plus itu adalah yang menyuplai playback ini ya. Jadi kita akan mencoba melepas beban, yaitu tegangan jumper atau resistor yang menghubung ke playback. Jadi ini kita akan mengetahui apakah untuk V plusnya ini normal atau playbacknya yang bermasalah. Oke, langsung saja kita akan mencabutnya ya. Untuk posisinya sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya, nggak usah saya jelaskan, nanti malah kepanjangan ya. Oke, langsung kita akan membuka untuk jumpernya ya. Kenapa ini V plusnya jadi drop? Apa penyebabnya? Apakah ada di playback atau memang V plusnya yang bermasalah ya? Oke, sudah selesai ya. Untuk ini sudah saya buka bebannya. Lalu kita akan coba berapa tegangan V plusnya dengan tanpa beban ya. Ini ya, lebih jelas. Kita akan coba mengetes tegangannya kira-kira berapa tanpa beban playback ya. Oke, langsung saya colokkan aja dan kita cek berapa tegangannya. Oke, memang benar-benar drop ya. Untuk V plusnya tetap drop tanpa beban playback. Berarti ini bukan playbacknya yang bermasalah, tapi memang untuk power supply-nya yang bermasalah. Ini artinya kerusakan ada di bagian power supply. Kenapa? Karena jika beban dari power supply ini kita lepas dan kita ukur tegangan itu normal, itu berarti kerusakan ada di bagian playback ya, di blok playback ini ya. Tetapi kalau seandainya ini kita lepas, beban dari power supply ini kita lepas dan tegangan tetap saja drop, ini berarti kerusakan ada di bagian power supply. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya, untuk tegangan, penyebab dari tegangan V plus drop itu cuma ada dua ya, yaitu kerusakan di bagian beban atau kerusakan di bagian power supply-nya itu sendiri ya. Ingat, dan hanya itu ya sebenarnya ya. Oke, karena di sini kerusakan ada di bagian power supply-nya, maka kita akan mencari kerusakan yang ada di power supply ini, yaitu dengan cara kita akan melepas semua pin kaki dari trafo sekunder ya, yaitu trafo yang mengeluarkan tegangan. Kita cabut semua kecuali hanya dua kaki, yaitu kaki ground atau masa atau negatif ya, dan kaki B plus. Untuk kaki B plus ini ya. Lalu kalau yang belum tahu, untuk kaki groundnya itu adalah biasanya gambarnya itu lebar ya. Ini untuk PCB nya gambarnya itu lebar dan langsung menuju ke elko. Ini adalah elko ya, menuju ke elko. Ini yang groundnya atau masa atau minnya ya. Dan untuk plusnya itu biasanya ada dioda, kaki langsung dioda, dan ini yang menjadi B plus. Oke, saya akan mencabutnya, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Lalu apa alasannya kenapa saya mencopot semua pin-pin ini? Agar kita tahu bahwa dengan kemurnian di B plus ya. Jadi tidak ada lagi tegangan atau beban dari tegangan di sekunder lain selain hanya B plus ini pun sudah tidak ada beban ya. Jadi kemurnian dari B plus nanti kita bisa melihatnya di sini.
Dan kenapa kok tidak langsung ke bebannya ini yang ke 27 volt, ini ke vertikal dan yang lain-lainnya ya? Karena kalau menurut saya ini adalah lebih bersih ya. Nah, ini langsung ke pusatnya. Jadi nanti kalau kita lepas di bebannya, kemungkinan di bagian dioda atau elko ini masih ada masalah di sini, maka kita tidak bisa menemukan tegangan murni dari B+ ya. Seperti itu. Ya boleh saja ya melepas di beban-beban output dari ini, bukan di trafonya, tapi kalau saya lebih cepat langsung mau melepas dari sini. Jadi benar-benar tidak ada tegangan yang keluar selain tegangan B+ ya. Seperti itu. Oke, sudah saya lepaskan ya. Tetapi saya akan mengganti elko B+ ini, elko B+ yang elko B+ 160 volt saya ganti dengan elko 400 volt 100 mikro ya, yaitu elko yang dari elko yang paling besar, yang seperti paling besar yang kita tes tadi ya, sebagai yang ada di primer. Kenapa? Alasannya karena kemungkinan tegangan di B+ ini akan melonjak tinggi melebihi tegangan 160 volt ya. Jadi kalau elko-nya kita tetap menggunakannya 160, kemungkinan elko tadi akan meledak. Jadi untuk jaga-jaga dan antisipasi agar trafo tidak meledak, saya menggantinya untuk sementara menggunakan trafo primer ya, 400 volt ya. Oke, langsung saya akan mengganti elko-nya. Ini elko-nya ya. Oke, masih bagus, tapi sayang kalau meledak ya nantinya. Kita akan ganti dengan yang ini. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti bisa jeblos ya. Kita pasangkan menggunakan elko yang kapasitasnya lebih tinggi biar aman ya. Oke, langsung kita solder. Oke, sudah selesai, dan kita akan mengganti sekring di sini. Ini ya, sekring ini. Saya akan mengganti sekring ini dengan menggunakan lampu bohlam 100 watt ya. Tujuannya apa? Pertama yaitu sebagai pengaman, dan yang kedua adalah sebagai indikator ya. Karena kalau ini bersinar terang itu artinya masih ada masalah di bagian sirkuit ya. Dan jika ini tidak bersinar atau bersinar redup, itu artinya semua komponen sudah bagus ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya fungsi dari bohlam 100 watt. Oke, saya akan langsung memasangnya di tempat sekring ya, pengganti sekring. Dan ini adalah tempat sekringnya. Langsung saya pasang seri ya, sebagai pengganti sekring ya. Kalau nggak tahu seri, ini saya pasang di sini. Oke, sudah saya pasangkan. Dan saya akan, nah setelah ini baru kita berani mencolokkan listriknya ya. Kita putar di 1000 volt DC ya, jangan di 200. Karena apa? Karena matinya IC vertikal itu kemungkinan adalah melonjak tegangan ya. Oke, langsung kita akan mengetesnya. Langsung saya akan colokkan sambil kita tempelkan ini di B+ ya, untuk probe merahnya. Langsung kita lihat berapa tegangannya. Ada 60, 70 naik turun ya. Ada tegangannya drop sekali ya.
Oke, langsung melonjak tinggi ini. Nah, kita lihat. Nah, lampu langsung menyala terang ya. Kita lihat ya tadi ya. Nah, setelah pengetesan ternyata tegangannya itu dari kecil terus naik melonjak terus ya sampai tinggi, dan akhirnya lampu bolam ini menyala ya. Itu artinya ada komponen di bagian sini, bagian power supply ini ada masalah ya. Oke, lalu kita akan apa yang harus kita lakukan? Biasanya karena ini semua tegangan atau beban dari sekunder sudah tidak ada selain B+, dan tegangan B+ ini akan diumpan balik ke bagian optocoupler ini ya, atau photocoupler ini, dan menggunakan resistor ini, 3 resistor ini yang menyebabkan biasanya sering error, atau ya resistor untuk ukurannya itu sering melar atau bahkan putus ya. Ini yang menyebabkan biasanya ya. Kalau tidak itu di bagian sini VR nya ini, di bagian trim pot adjustnya ini juga bermasalah. Dan jika ini semua sudah tidak bermasalah, bisa juga terjadi di genernya dan juga transistor ini ya. Dan kalau memang sampai habis masih tidak ada masalah, kemungkinan kita ganti di optocouplernya ini. Oke, kita balik di sini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ya, saya zoom aja biar lebih kelihatan ya. Biasanya yang error itu adalah 3 resistor ini yang membuat tegangan melonjak lebih tinggi. Kenapa bisa melonjak? Karena ini ukuran resistor ini biasanya melar atau putus atau mungkin berkurang ya. Jadi ini yang menyebabkan tegangan melonjak ya. Oke, kita akan membetulkan dulu, akan mengukur. Untuk pertama kali kita akan mengukur resistor, ketiga resistor ini ya. Kita akan mencopot kaki yang sebelah ya. Oke, langsung saya akan membuka solderan dari 3 resistor tadi ya, agar tidak menempel dengan PCB, biar mudah untuk pengukurannya. Pastikan ini tidak menempel di PCB ya. Oke, sudah ya. Lalu kita akan mengetesnya menggunakan ini multi tester. Nggak kelihatan ya. Kita putar di skala 200 kilo ya. Oke, kita akan mengukur resistor tadi. Di sini ya, di skala 200 kilo karena resistornya ini sangat besar ya. Kita coba ukur. Oke, sama sekali ya, sepertinya putus ini. Terus yang satunya, oh ini keluar 100. Oke, ini yang satu normal, yang ini adalah 150 normal ya. Yang satunya adalah 40K. Yang 40K ini ternyata yang 40 kilo ini mati ya. Oh ya, ternyata satu resistor ini yang mati ya. Oke ya, benar sekali, sudah kita temukan ini ya. Untuk penyakitnya ternyata resistor ini mati ya. Tapi langkah baiknya kita ganti semuanya 3 resistor ini ya, biar bagus ya. Oke, langsung kita akan mencabutnya semuanya ya. Untuk resistornya
kita cabut semuanya ya, ketiga-tiganya, tapi ingat posisinya ya. Yang paling ini adalah 47, ini 100, terus 150 paling ujung ya. Oke, untuk resistor sudah saya pasang, sudah saya ganti ya. Dan sekarang kita akan coba colokkan steker sambil kita mengetes tegangan kira-kira berapakah, apakah sudah normal atau belum. Oke, sudah saya colokkan, kita tes tegangannya. Ada 119 ya, normal, dan ini belum ada beban ya. Kita akan mencoba menyambungkan satu persatu beban dari trapo ini ya. Kita sambung pertama kali yaitu tegangan 180 atau 200 volt. Untuk tegangan video kita coba lagi colokkan steker dan kita tes. Oke, untuk tegangannya 121 ya, normal ya, ini naik malah ya. Oke, ini error ini testerku ya. Untuk tegangan oke, lalu kita sambungkan lagi untuk kaki pin selanjutnya, yaitu untuk tegangan vertikal dan horizontal ya. Kita akan coba colokkan gimana. Yes. Oke, kita tes. Oh, drop ya. Enggak ada tegangannya. Oke ya. Nah, kita cabut dulu. Inilah masalahnya. Sudah saya duga ya. Masalah ada di beban tegangan vertikal ya. Dengan cara begini kita bisa mengetahui di mana letak masalah dari power supply itu drop ya. Berarti sudah kita ketahui bahwa yang bikin drop itu adalah di bagian tegangan vertikal. Kita coba cek untuk diodanya ya, kita putar di skala dioda begini. Lalu kita coba tes diodanya. Oke, menunjukkan satu nilai ya. Kita balik. Nah, benar sekali, ternyata untuk diodanya ini short ya. Kenapa ini dioda short? Karena yang tadinya ini R ini putus ya, menjadikan tegangan ini melonjak tinggi terus membunuh IC vertikal ini ya, sehingga meledak IC vertikalnya. Setelah meledak menjadi short, akhirnya membunuh dioda ini. Oke, seperti itu ya ceritanya ya. Oke, langsung saja kita akan mengganti dioda ini ya. Kita akan lihat gimana setelah penggantian dioda ini, karena ini sudah ketahuan untuk penyakit dari beban ya. Untuk dari power supply sendiri sudah bagus. Kita sekarang dan akan melakukan penggantian dioda. Oke, ini sudah selesai untuk penyeldiran dioda, dan kita coba lagi colokkan steker, lalu kita tes berapa tegangannya. Oke, 116 ya, normal ya, normal sekali. Memang benar untuk kerusakan di beban ini adalah di bagian dioda ya. Jika tadi kita mencopotnya di beban-beban power supply ini ya, mungkin di daerah vertikal dan ini semuanya ya, pasti tidak akan ketemu ya untuk biplusnya. Kenapa? Karena yang mati itu di bagian ini, masih di bagian dioda sini ya. Jadi ia tidak akan menemukannya. Oke, untuk tegangannya 116 normal sekali ya. Kita cabut dan kita lanjutkan, karena sudah ketahuan kita akan langsung pasang semuanya aja ya. Oke, sudah, kita tes lagi. Oke, kita coba colokkan 116. Oke, normal. Oke ya, sudah selesai ini
untuk bagian power supply. Jadi kesimpulannya adalah yang membuat tegangan drop atau melonjak tinggi adalah resistor ini ya, bagian umpan dari B+ ini ke resistor menuju photocoupler ini, dan dimana photocoupler ini adalah berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Jika di tegangan PLN ini sedang naik atau turun, itu distabilkan menggunakan optocoupler ini ya. Maka jika Anda mengalami mendapatkan TV yang kerusakannya itu tegangan naik atau tegangan turun, itu silakan cek di bagian sini ya, bisa resistor 3 ini atau zener-zenernya dan resistor, kalau perlu ini sampai ke optocouplernya. Oke, sudah jelas ya. Dan untuk bebannya, dan itu untuk bagian power supply-nya ya, dan untuk bebannya ini termasuk juga power supply ya, tapi menyangkut ke beban itu adalah dioda ini, dan disebabkan yang pertama kali disebabkan dari resistor ini yang putus, sehingga tegangan melonjak membunuh IC vertikal ini dan menyebabkan IC vertikal ini short dan membunuh dioda ini ya. Oke, sudah selesai, maka kita akan mencoba memasang IC vertikalnya. Dan ini IC vertikalnya saya akan menggantinya dengan seri LA UTC 78141. Oke, langsung saja kita akan menggantinya ya. Loh mas, B+ nya kok sampai segitu mas? Loh bang, berapa sih sebenarnya untuk tegangan B+ nya itu kok sampai 118 ya, padahal di video kemarin ada 110 ya. Ini saya jelaskan, untuk TV-TV memang berbeda untuk tegangan B+ nya ya, mulai dari 110 sampai 125 tergantung tabung dan TV nya juga ya. Kemungkinan maka jika TV atau tabung, maka jika tabungnya kurang penuh, kurang lebar tampilan kanan kiri, Anda bisa menambahkan adjust di trimpotnya ya. Oke, untuk tegangannya berbeda ya, mulai dari 110 sampai 125an gitu ya. Solderan IC vertikal sudah selesai. Ini saatnya sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk semua tegangan ya di regulator sekunder. Oke, kita colokkan, lalu kita ukur tegangan B+ nya ada 130 ya. Ini belum ada beban ya. Memang untuk B+ itu kok berbeda-beda ya, itu tergantung juga sama tabung atau TV nya ya. Untuk B+ nya itu berbeda-beda memang ya. Kalau memang kelebaran untuk tabung itu kurang, kita bisa menambahkan, kita bisa adjust ya. Maka dari itu kadang bertanya berapa tegangan B+ nya. B+ nya itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan tabung atau TV nya ya. Oke, lalu kita tes tegangan di tegangan video 200 atau 180 ya. Kita cek ada 203 normal. Lalu tegangan vertikal kita cek berapa, kita kecilin ke 200, ada 23, 26 ya. Oke, untuk vertikalnya ada 24. Naik terus ya. Oh iya. Oke, kita coba cek tegangan di tegangan vertikal berapa. Ada 28 normal. Lalu kita cek tegangan selanjutnya, ini tegangan yang di ya 13 volt yang menjadi diturunkan menjadi 8 dan 5 volt ya. Dan kita cek tegangan untuk audio amplifiernya ada 20 volt.
Ini artinya normal ya, karena untuk biplusnya belum ada beban ya. Oke, langsung kita akan mencopot elko yang tadi 400 volt, kita kembalikan ke elko semula ya. Untuk tegangan sudah bagus ya, kita cabut dulu. Kita ganti elko yang tadi kita ganti ya. Kita ganti elko-nya dengan elko yang semula yang 160 volt ya. Karena sudah untuk tegangan sudah normal sekali ini ya. Nah, ini kita ganti elko yang semula. Saya ingatkan kembali ya, ini jangan sampai kebalik ya. Diingat-ingat jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa meledos, bikin kaget ya. Oke, sudah kita solder. Dan kita akan copot untuk bolamnya. Dan kita kembalikan sikringnya ini ya. Atau bius ya, kita kembalikan ke tempatnya. Udah, lalu kita sambung untuk jumpernya. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini kita sudah berani menyalakan secara langsung tanpa bolam ya. Oke, sekarang saatnya kita akan cek semua tegangan ya. Dan ini sudah saya instalasi dan sudah saya sambungkan normal ya. Kita cek semua tegangan. Kita tegangan B plusnya 118 ya, bagus, normal. Dan tegangan video ada 196, normal sekali. Kemudian tegangan di vertikal ada 27, sudah normal. Tegangan yang diturunkan ke 8 dan 5 volt ke IC ada 12 volt, normal. Dan tegangan audionya ada 17,4 ya. Oke, semua tegangan sudah normal. Tinggal kita melihat tampilan TV di bagian depan. Kita tinggal melihat penampakan di depan. Alhamdulillah, akhirnya TV nyala kembali ya, seperti ini ya, dan sangat bagus. Dan kita akan coba colokkan antenanya sebentar ya. Colokkan antenanya ya. Oke, alhamdulillah bagus ya. Oke, seperti ini ya, nggak usah lama-lama kan ini nanti bisa kena copyright ya. Oke, seperti itu ya penanganan TV Cina pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jikalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.